Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Yunusfi dari salah satu mahasiswa dari Universitas Nasional. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan untuk tugas UAS saya untuk mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan. Untuk nama saya sendiri adalah Ahmad Yunusfi dari Prodi Sistem Informasi, kelas karyawan K01. Untuk mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan diampu oleh dosen Dr. Septi Andriana Skom MMSI. Pada kali ini saya akan menjelaskan dari jurnal yang telah saya buat untuk tugas 2 sebelumnya, yaitu dengan judul Sistem Pendukung Keputusan Kelayakan Kredit pada Koperasi Jasa Pratama menggunakan metode VIKOR. Secara garis besarnya pada jurnal yang saya buat, yaitu Koperasi Jasa Pratama adalah sebuah organisasi yang bergerak di bidang simpan pinjam. Dalam pengoperasian bisnisnya memiliki beberapa kendala yang disebabkan oleh pengambilan keputusan pinjaman yang masih belum menggunakan suatu sistem pendukung keputusan dan bersifat subjektif. Bersifat subjektif dalam artiannya sendiri yaitu ketika ada nasabah yang akan mengajukan pinjaman, itu jika kenal dengan anggota pengurusnya itu akan dipermudah, sedangkan jika tidak mengenalnya itu agak akan sulit. Itu ya salah satunya dari sifat subjektif pada koperasi jasa pertama. Kemudian untuk dalam mengatasi kendala yang ada pada koperasi, maka dilakukan pengembangan sistem dengan menggunakan metode VIKOR. Sistem pendukung keputusan didefinisikan suatu sistem yang ditujukan untuk mendukung manajemen pengambilan keputusan. Jadi untuk mengambil keputusan oleh manajer dalam menentukan kelayakan kredit. Terus kemudian untuk kegiatan pembuatan keputusan sendiri meliputi pengidentifikasian masalah, pencarian alternatif penyelesaian masalah, dan evaluasi dari alternatif tersebut, dan pemilihan alternatif keputusan yang terbaik. Lalu yang menjadi latar belakang masalah pada jurnal yang saya buat untuk tugas 2, itu yang penjelasan pertamanya itu untuk kredit merupakan kegiatan pemberian uang, barang, atau jasa antara pihak pemberi kredit dengan pihak menerima kredit, yang dalam artian itu nasabah, berdasarkan kesepakatan bersama yang telah ditentukan oleh manajemen koperasi dan diselesaikan dalam jangka waktu tertentu yang disertai imbalan atas tambahan pokok tersebut, dalam artian bunga. Kredit sangat membantu anggota koperasi dalam memenuhi kebutuhannya. Lalu untuk latar belakang masalah selanjutnya yaitu dalam menentukan kelayakan penerimaan kredit bagi nasabah koperasi jasa pratama, maka diperlukan pengembangan sistem pendukung keputusan sehingga dalam membuat sebuah keputusan tidak lagi bersifat subjektif seperti yang disebutkan sebelumnya tadi, tanpa ada parameter yang menentukan keputusan, dalam artian tidak ada kriteria dalam menentukan keputusan bahwa nasabah itu disetujui untuk kelayakan kreditnya atau tidak. Kemudian untuk sistem pendukung keputusan didefinisikan suatu sistem yang ditujukan untuk mendukung manajemen pengambilan keputusan seperti yang disebutkan sebelumnya. Lalu menjadi rumusan masalah di sini yaitu dalam pelaksanaan koperasi jasa pratama memiliki beberapa kendala karena dalam pelaksanaannya masih belum menggunakan suatu sistem pendukung keputusan yang bersifat subjektif, dan hal tersebut menjadikan keterbatasan pemenuhan kriteria kelayakan dalam memberikan kredit pada koperasi jasa pratama yang akan berdampak buruk terhadap kas koperasi dan keberlangsungan koperasi karena tidak ada manajemen yang jelas dan dalam penentuan kelayakan kreditnya itu tidak disertai dengan sistem yang baik akan menghancurkan koperasi tersebut. Lalu menjadi batasan masalah yaitu poin-poin pokok yang akan dibahas pada jurnal yang saya buat sebelumnya supaya pembahasannya tidak melebar. Pada bagian ini masalah yang sudah teridentifikasi akan dibatasi sesuai dengan fokus penelitian, yang mana fokus dari penelitian ini yaitu membuat sebuah sistem pendukung keputusan dalam menentukan kriteria kelayakan kredit pada koperasi jasa pratama. Lalu kemudian yang menjadi tujuan penelitian yaitu hasil akhir yang ingin dicapai oleh penulis ketika membuat jurnal, yaitu yang pertama adalah membuat sistem pendukung keputusan dalam menangani permasalahan meliputi kriteria pemberian kelayakan kredit pada nasabah koperasi jasa pertama. Kemudian yang kedua adalah
Dengan metode Vicor dapat menentukan hasil alternatif yang paling mendekati solusi ideal dalam pengambilan keputusan persetujuan pinjaman. Dan tujuan yang terakhir yaitu membantu proses seleksi dalam menentukan kelayakan pinjaman. Lalu yang menjadi studi literatur atau landasan materi dari jurnal yang saya buat, yaitu yang pertama adalah koperasi. Ini didapat dari studi literatur yang sebelumnya saya review. Koperasi yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92, koperasi adalah badan usaha yang terdiri dari seseorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar asas kekeluargaan atau gotong royong. Koperasi secara umum yaitu sebuah usaha yang terdiri dari beberapa kelompok individu yang saling bekerja sama dan memiliki kepentingan bersama dengan tujuan demi meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggotanya. Jadi sangat bagus ya untuk koperasi ya. Kemudian pada artian simpan pinjam, definisi dari simpan pinjam yaitu simpanan dana yang dikumpulkan bersama dan dipinjamkan bagi anggota yang memerlukan pinjaman dalam berbagai bentuk yang mana anggotanya mengajukan permohonan secara tertulis ke pengurus dengan mencantumkan nominal pinjaman yang dibutuhkan, kemudian pengurus mereview apakah ini lolos atau tidak, dalam artian layak atau tidak diberi pinjaman, dan pengurus dapat merubah nominal yang diajukan. Kemudian yang terakhir yaitu studi literatur mengenai metode Vicor. Metode Vicor sendiri yaitu yang dalam bahasa lainnya yaitu Vis Criteriumska Optimizakia I Compromise No Resenji. Adalah metode optimasi multikriteria yang digunakan dalam sistem kompleks. Metode ini berfokus pada perangkaian dan memilih suatu set alternatif dan menentukan solusi kompromi untuk masalah kriteria yang bertentangan, yang dapat membantu para pengambil keputusan untuk mencapai keputusan akhir. Berdasarkan dari studi literatur dan tujuan batasan masalah yang sebelumnya disebutkan, maka masuk pada hasil dan pembahasan yang telah dibuat pada jurnal yang saya buat ini. Kemudian untuk perhitungan metode Vicor, dapat dimulai dengan melihat kriteria penilaian yang merupakan kriteria dan bobot yang telah ditentukan oleh pihak koperasi jasa pratama. Jadi sebelum menghitung atau mengimplementasikan metode Vicor, maka ada kriteria yang ditentukan atau diterapkan oleh koperasi tersebut, oleh manajemen koperasi tersebut. Kemudian setelah pembobotan alternatif didapatkan, maka proses perhitungan metode Vicor masuk ke tahap yang diantaranya, yaitu yang pertama, membuat matriks keputusan dari tabel pembobotan alternatif. Untuk matriks tersebut bisa dilihat pada jurnal yang saya buat di tugas 2. Kemudian yang kedua, langkah selanjutnya menentukan nilai tertinggi dan terendah dari setiap XY. Lalu selanjutnya melakukan normalisasi nilai RIJ sesuai dengan rumus yang digunakan pada metode Vicor. Karena ada tahap-tahapan untuk menghitung metode Vicor tersebut. Kemudian di langkah keempat yaitu menghitung matriks normalisasi terbobot dengan menggunakan rumus. Rumusnya juga ada pada metodenya. Yang kelima, menghitung utility measure dan target measure dari setiap alternatif yaitu nilai S dan R. Kemudian ada menghitung indeks Vicor di mana nilai indeks terkecil terpilih menjadi solusi ideal. Kemudian yang terakhir yaitu perangkingan alternatif sesuai urutan indeks Vicor terkecil. Lalu demikian untuk penjelasan dari jurnal yang saya buat. Yang terakhir adalah penutup. Dengan dikembangkannya sistem pendukung keputusan pada koperasi jasa pratama diharapkan dapat membantu memberikan solusi dalam proses bisnis koperasi jasa pratama, terutama pada penentuan kelayakan kredit yang sebelumnya disebutkan pada masalah-masalah atau rumusan masalah. Kemudian menggunakan metode Vis Criteriumska Optimizakia dan Compromisno Resenye atau Vicor dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria yang digunakan dalam pengambilan keputusan kelayakan kredit. Metode Vicor sendiri adalah metode optimasi multikriteria yang digunakan dalam sistem yang kompleks. Metode ini berfokus pada perankingan dan memilih dari satu set alternatif dan menentukan solusi kompromi untuk masalah kriteria yang bertentangan, yang dapat membantu para pengambil keputusan untuk mencapai keputusan akhir. Ya demikian presentasi dari saya mengenai UAS
untuk mata kuliah sistem pengambilan keputusan yang diampu oleh dosen di Bu Septi Andriana. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri presentasi kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.